Oke, selamat datang di channel Solusi Anak Teknik, solusinya pencipta otomotif. Semoga video ini dapat membantu teman-teman otomotif dalam menangani kendala yang terjadi pada sepeda motor. Dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan kasus Honda Scoopy GMFI melakukan perawatan rutin. Di sini terdapat kendalanya adalah sistem kemudi. Menurut keterangan dari pemilik, mengalami kendala pada bagian konis. Ternyata setelah saya amatin pada bagian ban depan itu mengalami tilas. Ketinggian antara sisi sebelah kiri dan kanan itu tidak seimbang. Untuk itu hati-hati sebelum melakukan pergantian konis, perhatikan terlebih dahulu sudut sisi pada bagian ban ini. Ini yang menjadi salah satu penyumbang terjadinya saat melaju kendaraan itu tidak enak. Simak video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini karena ini akan menambahkan saya untuk mengembangkan video berikutnya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini sudah saya lakukan pembongkaran pada bagian Honda Scoopy. Dalam bentuk fisiknya banyak sekali kotoran. Jadi kita akan melakukan check up rutin yang mengarah kepada service point, mulai dari pembongkaran saringan udara, pembersihan nantinya ke full pump, serta pada bagian throttle body sistem. Dan konsentrasi saya nantinya pada bagian konis ini akan saya lakukan penyetelan. Langkah awal saya akan melakukan penyetelan pada bagian konis. Oke teman-teman, di sini saya berikan informasi jika teman-teman ingin mengencangkan pada bagian konis ini. Untuk mengencangkan itu kita menghadap searah jam-jam, itu posisi pengencangan. Namun kebalikannya, jika ingin melakukan pengendoran pada kemudi ini, teman-teman cukup melakukan pengendoran dengan memukul berlawanan arah jam-jam. Nah, bagaimana kondisi yang baik dalam penyetelan akan saya perlihatkan pada teman-teman di sini. Oke, teman-teman, pada saat melakukan penyetelan, perhatikan posisi kemudi kiri bisa bermain tanpa kita lepas, dia bisa bermain ke kiri, bisa bermain ke kanan, dan tidak ada halangan. Oke teman-teman, yang kedua yang perlu kita perhatikan saat melakukan servis berkala adalah pergantian oli mesin ya. Nah ini dia oli mesin itu. Untuk jenis Honda Scoopy rekomendasinya adalah MPX MB. Nah, biasanya digantikan pada kilometer untuk yang tahap pertama di 500 km 2000 sampai ke 4000. Untuk kondisi fisik dari oli yang saya periksa pada saat ini adalah olinya sudah hitam. Jadi konsumen ini menggunakan oli backlight ya, yang tidak direkomendasi, tapi ya ini permintaan dari konsumen. Saya akan lanjutkan. Jadi perlu diperhatikan saat servis berkala, lakukan pergantian rutin oli
yang kita gunakan. Untuk yang kedua, teman-teman otomotif perlu kita perhatikan untuk pergantian oli gardan. Rekomendasinya adalah 1 kali ganti oli mesin, 2 kali setelah melakukan pergantian oli mesin baru kita menggantikan oli gardan. Itu rekomendasinya. Jadi kalau kita lihat dari bentuk fisik oli ini masih baik, namun di sini kita akan mengganti karena permintaan dari konsumen. Sekali lagi, dalam pergantian oli mesin adalah 2 kali ganti oli mesin, 1 kali untuk pergantian oli gardan. Seperti itu. Untuk proses yang selanjutnya saya akan melakukan pergantian busi. Berdasarkan hasil pengecekan saya, dalam bentuk fisik busi sudah hitam, kemudian warna api sudah memecah. Nah, untuk pergantian busi itu direkomendasi pada 8.000 km. Jadi perbandingan busi lama dan busi baru itu sangat jauh berbeda. Ini konsumsi bahan bakar dan udaranya tidak seimbang, maka terjadi penghitaman pada busi. Jadi untuk sesuai dengan kilometer yang ada pada Honda ini sudah melebihi 8.000 km, jadi perlu kita lakukan pergantian busi. Proses selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian throttle body. Di sini konsentrasi saya akan membuka pada bagian air screw-nya atau penyetel udaranya. Cukup kita membuka berlawanan arah jarum jam. Kemudian dari pembukaan ini diperhatikan pada bagian tonjolannya, ini sangat hitam, maka mengakibatkan busi yang menghitam tadi ini adalah satu penyumbangnya. Kalau ditemukan kondisi permasalahan seperti ini, lakukan pembersihan pada bagian ice creamnya dengan menggunakan cairan pembersih. Jadi seperti ini membersihkannya. Pada celah-celah lubang yang kecil ini kita perhatikan supaya tidak terjadi penumpukan karbon yang sudah kita bersihkan tadi. Setelah itu kita lakukan pembersihan dengan menggunakan tekanan angin. Ini sudah isinya sebelum dan sesudah ini sudah jauh berbeda pada posisi bersihnya, sehingga ini adalah salah satu penyumbang kendaraan itu laju kendaraan itu tidak normal. Ini adalah salah satu penyumbangnya.
pasang seperti awalnya. Gunakan tangan dulu untuk melakukan putarannya. Oke, sudah. Kita lanjut kepada pembersihan bagian saringan udaranya. Pada bagian saringan udara, di sini sudah kita lihat bentuk awalnya dari bentuk fisiknya. Ini sudah kotor, jenisnya adalah jenis viscose element yang mengandung oli. Jadi ini tidak boleh dilakukan penyemprotan. Berdasarkan standarnya pada kilometer 16.000 perlu dilakukan pergantian. Seperti ini contoh part yang sudah saya siapkan. Saya lepaskan dulu. Sebelum dan sesudah itu jauh berbeda. Jadi buat teman-teman otomotif, rekomendasinya jangan dilakukan pembersihan pada jenis tipe saringan udara viscose element seperti ini. Jadi ini perlu dilakukan pergantian sebab pada bagian ini mengandung oli, jadi tidak boleh dilakukan pembersihan. Kita pasangkan pada bagian ini seperti ini, kemudian kita tutup pada bagian saringan udara. Oke. Selanjutnya saya melakukan pembersihan pada bagian throttle body menggunakan cairan. Kemudian nanti saya akan melakukan penyemprotan pada bagian ini dengan cara melakukan pengegasan secara full. Silakan. Oke. Lakukan ini 2-3 kali untuk melakukan pembersihan pada saringan udara. Kita akan membuka pada bagian CVT untuk pengecekan lebih lanjutnya. Di sini pengecekannya adalah apakah bentuk dari fisik CVT ini berdebu atau sudah pecah. Kita cek dulu. Kita buka dulu pada bagian CVT. Oke, ini dia bentuknya. Ini juga salah satu dalam perawatan berkala. Bentuk dari koper ini tidak boleh ada berdebu seperti ini. Kemudian kita periksa pada bagian ini juga banyak berdebu. Nanti akan kita lakukan cleaning keseluruhannya pada bagian CVT. Salah satu penyumbang responsif tenaga tidak timbul, ini adalah salah satu penyumbangnya pada bagian debu. Akan mengakibatkan kotoran atau terjadi slip pada bagian fibel.
Oke, di bagian driven pulley, bagian pulley belakang, bagi teman-teman yang melihat bentuk fisik kampas kopling ini hitam seperti ini, kita lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika terjadi gaya mekanik, kampas dan mangkok ini akan melekat secara utuh. Jadi kita lakukan pembersihan pada bagian kampas, kemudian pada bagian mangkok kita lakukan pengamplasan halus. Ini adalah tips bagi teman-teman yang membuka bagian CVT. Teman-teman, saya sudah mengganti bagian dari movable brake pads Bosch atau rumah roller. Perbedaannya bisa kita lihat dari bentuk yang saya tandakan dengan penggaris ini. Bagian ini rapat, mungkin teman-teman sudah bisa melihat. Kemudian pada bagian yang lama terdapat celah pada bagian ini. Ini adalah salah satu penyumbang suara yang mengeletak tak 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 seperti itu. Jadi saran saya, apabila sudah ada celah pada bagian rumah roller ini, wajib kita lakukan pergantian. Mungkin itu saja informasinya. Oke teman-teman, itu saja dalam perawatan Honda Scoopy, dan perlu kita perhatikan dalam perawatan rutin Honda Scoopy. Perhatikanlah oli pada bagian CVT, kemudian saringan udara, busi, serta komponen pada bagian throttle body. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam otomotif.